Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, tamu undangan, lagi kita akan memulai eksibisi atau kita akan memulai skenario Fire and Rescue. Dimohon para tamu undangan dan rekan-rekan yang akan menyimak silakan menyimak. Karena ya ini salah satu pertunjukan di mana asesor memperlihatkan kompetensi masing-masing. Emergency, emergency. Ya Pak, ini ada kebakaran di gedung merah Pak. Mohon bantuan tim Fire Rescue Pak. Oke, pada skenario ini terdapat panggilan darurat di mana terjadi kebakaran dan akan direspon oleh Kapten Hafidz selaku Kapten tim Fire and Rescue PLN Nusantara Power. Tim terbagi menjadi dua, di mana satu tim bertugas sebagai tim pemadam yang akan menggunakan peralatan berupa TOG atau turnout gear, atau kita bisa sebutnya atau baju pemadam, dan tim High Angle Rescue menggunakan full body harness, kacamata, safety helmet, dan sarung tangan kerja. Pembagian tugas nanti akan dilaksanakan dan diberikan oleh kapten kepada masing-masing tim untuk secara spesifik. Dengarkan, di sini Hafidz, Kapten Tim Rescue PLN Nusantara Power bicara. Dengan siapa saya bicara? Dani, Pak Dani sebagai apa di sana Pak? Untuk yang melapor tadi siapa Pak? Pak Angga Pak. Sebagai Pak Angga sebagai apa Pak? Bagi supervisor Pak, supervisor pekerjaan Pak. Korban di sana Pak? Dua orang Pak, satu sadar, satu informasinya masuk ke dalam lubang Pak. Lokasi yang aman mohon diinfokan ke Angga. Untuk selanjutnya laporan akan kami sampaikan kembali. Kopi Kak. Oke, telah dilakukan penggalian informasi dari Kapten terkait kejadian dan di mana Kapten menggali informasi terkait identitas pelapor, konstruksi bangunan, bahaya susulan, darurat seperti apa, kebakaran, dan lokasi-lokasi yang menunjang terkait strategi yang akan digunakan oleh Kapten Hafidz. Kapten membagi tugas secara spesifik kepada tim. Kapten membagi tugas secara spesifik kepada masing-masing tim yang akan melakukan respon terkait kebakaran. Pembagian tugas menjadi satu, bertugas sebagai tim size up, kemudian personil lain akan bertugas dan personil lainnya akan melakukan respon terkait peralatan kebakaran. Beberapa personil menggunakan alat bantu napas atau kita menyebutnya self-contained breathing apparatus, di mana ini akan menjaga keamanan dan keselamatan dari personil. Kapten tim satu memastikan seluruh personil aman dalam pemakaian perlengkapan yang dikenakan bagian tubuhnya. SCBA memang sangat berpengaruh dalam respon pemadaman kami. Tim akan melakukan full body check di mana masing-masing tim akan berhadapan untuk mengecek peralatan yang dikenakan di masing-masing tubuhnya. Harus benar-benar dipastikan peralatan yang digunakan adalah peralatan yang aman dan memang sesuai standar yang digunakan. Di sisi lain, tim High Angle Rescue telah menggunakan full body harness disertai kacamata safety, kemudian safety helmet, dan juga melakukan full body check untuk memastikan full body harness terpasang dengan sempurna. Karena inilah adalah salah satu alat bantu kita untuk merespon korban di ketinggian. Saya berdiri Kapten, ada kondisi api Kapten. Api di tangki dan api di bangunan Kapten. Untuk bangunan 3 lantai beban beton Kapten. Dan di saat saya berdiri, gasnya normal Kapten, dan untuk penggalan selang dari sini menuju ke sana Kapten. Kalau untuk pilar berada di sana Kapten, dan bagian ambulan beserta veter berada di sana Kapten. Untuk saya cerah angin menuju ke arah sana Kapten. 3 Kapten. Komentar, masuk Kapten.
Kembali lagi masuk sebagai Kapten PLN Nusantara Power Rescue bicara. Tim tiba di lokasi pukul 10.00. Saat ini satu tim kami melakukan scene setup untuk menentukan area aman dan insiden action plan kami. Mohon bantuan fire truck, kemudian ambulans dan paramedis karena dilaporkan ada 2 korban yang tidak bisa untuk berjalan sendiri ke lokasi yang aman. Kemudian kami butuh bantuan backup untuk anggota tambahan karena shift kami hari ini hanya 14 orang. Sementara operasi harus kita lakukan secara full untuk memastikan korban bisa dievakuasi. Dan juga kami minta tolong untuk suplai air di hidran nomor 6 tetap di area yang terbakar. Untuk bantuan bisa dikumpulkan di area selatan gedung yang terbakar di Command Center. Di copy, Kapten. Oke, telah dilakukan Kapten melapor kepada Command Center di mana Kapten minta bantuan terkait personil, terkait ambulan dan paramedis dan terkait penunjang lain. Dan Kapten selalu mengupdate pergerakan dari personil masing-masing personil kepada Command. Laporan berkala untuk memberikan informasi terupdate atau terkini terkait respon dari yang dilakukan oleh tim. Kapten memastikan insiden action plan berupa pemberian tanda IDLH atau daerah yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan kematian. IDLH dibagi menjadi red zone, yellow zone, dan green zone. Kapten selalu menginstruksikan secara jelas kepada masing-masing personil terkait tugasnya dan selalu mengupdate terkait peralihan tugas dari masing-masing personil. Satu personil ditugaskan untuk menjadi nozzleman 1, satu personil ditugaskan menjadi nozzleman 2. Pergerakan serang telah dilakukan di mana strategi Kapten akan menggelar 2 selang 1,5 inci 30 meter dan 2,5 inci sepanjang 20 meter yang akan dikonekkan ke hidran utama untuk memompakan air dalam respon kebakaran. Untuk panel listrik sudah kami lakukan lock take out supaya tidak ada yang mengakses kembali karena danger dari elektrikal saat pemadaman itu cukup tinggi. Copy, Kapten. Tetap utamakan keselamatan tim, Kapten. Kapten telah menginstruksikan strategi respon pemadaman. Nozzleman bersiap di depan untuk melakukan pengisian air. Satu personil bertugas sebagai pampi yang memastikan suplai air utama dari hidran itu benar-benar dapat digunakan dalam respon karena senjata utama dari pemadaman di sini adalah menggunakan air. Lalu memastikan seluruh peralatan yang terpasang benar-benar aman, memastikan seluruh personil benar-benar dalam kondisi yang aman. Satu personil medis sedang melakukan penanganan terkait korban yang telah dievakuasi menuju collection area yang berada di sebelah staging tools utama dari tim Fire and Rescue PLN Nusantara Power. Akan dilakukan water filling di mana air akan diinputkan ke dalam hose dan dipastikan tidak ada hose yang terlipat karena akan mempengaruhi dari suplai air yang digunakan. Water filling dipastikan harus dilakukan karena pressure awal sebelum pompa dinyalakan akan membuat hose tergelar sempurna dan pressure yang digunakan dapat di adjust atau diatur sekitar 7 bar.
Telah dilakukan cek nozzle, memastikan alat utama kita, nozzle, adjustable nozzle bisa dapat digunakan untuk merespon peralatan. Terdapat beberapa bentuk aliran, yang pertama jet, yang kedua narrow fork, kemudian wide fork, dan kemudian spray. Tim memastikan seluruh aliran yang berada pada nozzle dapat digunakan karena sesuai strategi yang akan digunakan kapten. Pergerakan, pengubahan aliran harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, command center masuk. Command center. Post management. Tim sedang mengukur pressure yang ada pada HCBA yang mereka bawa masing-masing untuk memastikan bahwa rescue kami memakai APD yang tepat saat memasuki hot zone. Untuk laporan selanjutnya akan kami sampaikan. Oh ya, mohon untuk security bisa diletakkan di sisi selatan dari gedung yang terbakar karena warga sudah mulai ramai. Pada posisi. Mohon izin, command center untuk ambulan dan paramedik sudah sampai mana? Untuk ambulan dan paramedik masih diperjalankan. Tugas kapten adalah mengkoordinasi, mengkomunikasikan seluruh bantuan eksternal dan juga kebutuhan internal dari masing-masing personil. Kapten selalu update terkait personil bantuan berupa ambulan dan paramedis yang harus dipastikan bahwa ambulan dan paramedis akan benar-benar datang ke lokasi. Dan kapten memastikan tim bantuan berupa security untuk mengamankan area dan melakukan loto terkait area yang telah terjadi kebakaran. Terlihat tim menggunakan SCBA untuk merespon ke arah IDLH berupa hot zone. Kalau sudah selesai cek HT. Di mana lokasi tersebut adalah lokasi yang memang berbahaya terkait kesehatan maupun kehidupan kita. Pastikan semua anggota tidak ada yang bocor untuk penggunaan mask SCBA dan hood yang digunakan. Kapten tim Hapit menunjuk Gusti sebagai vice captain yang akan mengepalai 4 personil nozzle 1, hostman 1, nozzle 2 dan hostman 2 untuk melakukan respon terhadap kebakaran. Memastikan kondisi SCBA benar-benar aman terpasang. Melakukan proses pemadaman. Tolong tetap jaga jarak. Lakukan dengan aman, Gusti. Terlihat kobaran api semakin besar, tim akan respon pemadaman kebakaran. Output flow 95 GPM. Tim menggunakan white fog Jangan untuk lupa basahi tangan dan pastikan area penutupan valve aman. Command center masuk. Command center masuk. Tim melakukan strategi starvation di mana suplai utama bahan bakar yang menuju ke arah kebakaran itu dimatikan berupa valve. Penutupan valve dilakukan dengan melindungi rescue yang akan melakukan respon terhadap kebakaran menggunakan white fog. Vice Captain melakukan loto terkait suplai utama bahan bakar yang sudah ditutup, memastikan tidak ada personil lain yang mengoperasikan daerah tersebut. Vice Captain Gusti menginformasikan kepada tim untuk melakukan smoothering, di mana kolam api, kobaran api dipastikan aman secara 360 derajat dan melakukan pemadaman menggunakan narrow fog. Oke, command center masuk. Command center masuk. Tangki sudah kami lakukan, saat ini sudah dilakukan penutupan valve dan kita lakukan lockout tekot. Pastikan tangki dekat area laboratorium tidak nyala kembali. Vice Captain Gusti melakukan pengecekan resin size up di mana dia mengitari titik api, memastikan daerah tersebut sudah aman dan tidak ada potensi terjadi kebakaran kembali. Memastikan api benar-benar padam dan melaporkannya kepada Kapten Habib.
Terlihat satu titik api muncul kembali gedung lantai 2. Kapten segera menginstruksikan personel untuk mengubah strategi di mana terdapat api di ketinggian sehingga strategi yang digunakan akan berubah dari yang sebelumnya starvation dan smothering. Akan dilakukan dispersion bukan kepada instruksi dari Habib untuk memastikan titik atas api benar-benar teraliri atau tertutupi oleh air. Air dari nozzle akan dipantulkan ke atap yang akan mengubah air misting atau pengkabutan di area kebakaran. Oke, command center masuk. Pertama sudah dilakukan pemadaman dan sudah dilakukan resin setup. Kita pastikan api tidak nyala kembali. Dan saat ini tim melakukan proses pemadaman lantai 2 dan proses pemadaman lantai 2 masih dilakukan. Kita menggunakan proses dispersi untuk membuat water mist sehingga membuat kabut air yang akan memadamkan api yang ada di atas. Teknik dispersion bisa dilakukan terkait kebakaran yang berada di ketinggian dan akses untuk menuju ke lokasi itu sangat sulit sehingga tim pemadam akan menyemprotkan air ke atas atau ke atap yang akan dipantulkan menuju titik api. Sebelumnya Kapten Habib telah menginstruksikan bahwa terjadi perubahan IAP berupa yang sebelumnya berada di kolam api dan sekarang berubah menjadi di lantai 2 gedung merah Fireground UP Brantas. Telah dilakukan pemadaman dan personil memastikan api benar-benar padam yang berada di lantai 2 menggunakan bantuan peralatan berupa ladder yang tersedia di mobil damkar. Perubahan strategi dilakukan oleh kapten di mana api di lantai telah padam dan kapten menginstruksikan untuk melakukan respon terhadap gedung atau ruang gelap yang berada di lantai 1. Kapten monitor kapten, untuk korban pertama sudah selesai ditangani. Apakah update ambulans sudah sampai mana? Kopi kapten. Update. Command center masuk kan? Ambulans sudah di posisi kapten. Terima ke ambulans dan paramedik. Terkait potensi kebakaran lantai 2. Untuk merespon lantai 1 di ruang gelap, kita menggunakan backdraft di mana potensi kebakaran susulan kemungkinan terjadi. Untuk melindungi tersebut kita menggunakan peralatan yang menunjang terkait ruang gelap memiliki potensinya backdraft. Dan pastikan area aman ketika melakukan evakuasi. Kapten selalu memastikan personil yang sedang merespon benar-benar dalam kondisi yang prima. Saat ini tim sedang melakukan proses evakuasi korban yang kedua yang ada di dalam. Kita lakukan proses menggunakan 2 rescuer yang akan masuk dan saat ini masih ada asap, kemungkinan karbon yang ada di sana masih lebih dari 1.200 ppm. Maka dari itu kita melakukan proses ventilasi sesuai dengan prosedur. Untuk laporan selanjutnya akan kami sampaikan kembali. Strategi. Kapten, untuk korban sudah diserahkan ke ambulan. Kopi kapten. Di kopi. Rescue Diki standby ke area green zone. Kopi kapten. Oke kapten, nomor tidak posisi kapten untuk menghilangkan gas present kapten. Oke di kopi. Kapten menginstruksikan strategi RIC atau Rapid Intervention Crew di mana 1 orang masuk dan 1 orang sebagai backup. Jika 2 orang masuk maka 2 orang akan melakukan sebagai backup untuk standby jika terjadi keadaan darurat terkait personil yang sedang masuk ke dalam ruang gelap.
Perubahan strategi terus dilakukan oleh kapten mengingat kondisi terkait kebakaran selalu berubah-ubah. Oke, lanjutkan. Kapten, sasaran kami 200 dan SUAD 210 kapten. Kapten, posisi korban ditemukan di lantai 3 kapten, asli cuma dari atas. Kita butuh backup untuk area rescue kapten. Di kopi, kembali ke lokasi. Tim High Angel Rescue bersiap. Tim High Angel Rescue diberi instruksi kepada Kapten Habib untuk melakukan respon. Informasi terakhir, korban berada di lantai 3. Tim akan melakukan respon terhadap korban di ketinggian, melakukan penyelamatan menggunakan peralatan High Angel Rescue. Kapten Habib secara spesifik membagi beberapa tugas masing-masing dari personel High Angel Rescue. Green zone semua tim fire. Respon kemudian beralih ke High Angel Rescue di mana kapten menginstruksikan secara jelas kepada masing-masing personel terkait tugas untuk penyelamatan di ketinggian. Di sini Vice Captain ditugaskan kepada Adi untuk melakukan koordinasi terkait ketinggian di lantai 3. Kapten menginstruksikan dan meminta bantuan kepada eksternal untuk backup daripada tim yang sedang melakukan respon. Laporannya. APD wajib yang dipakai oleh tim yang bekerja di ketinggian atau sedang merespon penyelamatan di ketinggian antara lain safety helmet, safety glasses, working gloves, dan full body harness. Monitor kapten. Ditemukan satu orang korban saat ini sedang dalam penanganan untuk tim medis. Untuk yang lainnya persiapan untuk pembawaan korban dan overhead angkor untuk penurunan korban kapten. Jadi kopi, pastikan proses penyelamatan dengan aman. Terlihat satu personil sedang melakukan persiapan. Manajemen tandu dilakukan memastikan peralatan untuk mobilisasi dan evakuasi benar-benar aman terkait personil maupun korban. Karena prinsip kita tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kapten instruksikan strategi menggunakan lifting 2 titik angkor point di mana percobaan tambahkan pada angkor overhead yang berada di ketinggian. Angkor Masuk. Untuk status korban ini tidak sadarkan diri kapten. Minta tolong untuk segera dipanggilkan paramedik kapten. Jadi kopi. Comment center masuk. Yuk. Menemukan satu korban yang berada di gedung. Saat ini sedang melakukan proses evakuasi. Rencana kami kita akan melakukan proses lifting yang kemudian kita lakukan lowering menggunakan bantuan basket ranger untuk stabilisasi evakuasi korban. Untuk ambulan dan paramedik yang kedua, tolong dipercepat kembali dan bisa diletakkan di sisi selatan gedung yang terbakar. Ambulan dan paramedik menuju ke lokasi kapten. Kapten selalu menginstruksikan dan mengkoordinasi bantuan yang akan datang terkait ambulan dan paramedis terkait penanganan korban selanjutnya. Kemudian tim diberikan strategi menggunakan 2 angkor di belakang dengan 1 tali utama atau mainline menggunakan tali statis dan 1 tali backup atau tali belay menggunakan tali dinamis. Penggunaan 2 tali diwajibkan. Jika 1 tali terjadi kegagalan dalam suatu sistem, maka tali satunya akan sebagai tali. Kapten kopi. Memastikan seluruh peralatan. Kapten monitor kapten. Kapten untuk saat ini korban sudah selesai ditangani. Untuk proses packaging selesai. Habis ini kita menaikkan basket untuk siap penurunan korban kapten. Di kopi.
Komen center masuk. Untuk packaging korban sudah kami lakukan, kondisi korban tidak sadar. Untuk cek tanda-tanda vital masih kami lakukan secara berkala. Selanjutnya laporan akan kami sampaikan kembali. Kapten memastikan seluruh peralatan yang digunakan di High Angle Rescue merupakan peralatan yang sesuai standar. Memastikan peralatan yang digunakan benar-benar terkunci dan sempurna dan sesuai dengan fungsinya. 2 tali siap ditambahkan kepada basket stretcher untuk dilakukan lifting dan mengangkut beberapa peralatan yang masih berada di bawah. Penanganan korban telah dilakukan oleh tim medis yang sudah berada di lantai 3. Penanganan korban dilakukan respon secara cepat karena mengingat kondisi korban yang tidak sadarkan diri. Kita memastikan oksigen telah terpasang dan kondisi tidak stabil. Penggunaan dan basket stretcher karena korban tidak sadarkan diri dan curigai cedera tulang spinal. Tim gunakan sistem tagline di mana 1 orang berjaga di bawah yang akan difungsikan menjaga basket stretchernya akan diturunkan atau lowering itu menjauhi dari tebing di sekitar tebing. Momen center masuk. Medik selanjutnya sudah sampai mana? Paramedik sudah sampai lokasi kan? Diarahkan ke sebelah selatan. Kapten menginstruksikan 1 personil sebagai escorter atau leader tender di mana personil ini berfungsi untuk menjaga dari keadaan korban yang sedang dilakukan penurunan terkait mobilisasi dari ketinggian di lantai 3 menuju ke lantai 1. 1 personil berada di dekat korban memastikan kondisi terutama tanda-tanda vital korban sebelum dilakukan mobilisasi dan mobilisasi. Kapten monitor, Kapten. Kapten, untuk korban sudah selesai di packaging di basket stretcher. Untuk sistem sudah ready. Saat ini kita akan melanjutkan untuk lowering korban, Kapten. Ready untuk membantu mengecek tanda-tanda vital saat melakukan proses penurunan. Lakukan dengan aman, tidak usah terburu-buru. Pastikan safety number 1. Kapten memastikan keselamatan personil, keselamatan korban, dan keselamatan daripada peralatan yang digunakan. Terlihat 1 escorter ID-nya Angga siap untuk pastikan sudah terpasang. Penurunan bersama korban. Sistem ini menggunakan sistem escorter atau bisa disebut dengan leader tender. Saat sistem utama siap dan sistem belay pun siap, maka personel di atas siap untuk melakukan mobilisasi, menurunkan korban dari lantai 3 menuju lantai 1. Extender jangan dilepas dulu. Pastikan stabil. Kondisi angka tingginya dipaskan dulu. Angka adjust posisi, pastikan tangan Anda bisa menjangkau titik untuk pengecekan tanda-tanda vital. Escorter memastikan tanda-tanda vital korban sebelum dilakukan mobilisasi dari lantai 3 atau ketinggian menuju lantai 1. TTV telah dilakukan. Momen center masuk. Korban pengecekan tanda-tanda vital untuk nadi nafas ada, hanya respon yang unresponsif. Untuk ambulan dan paramedik bersiap karena kami akan melakukan mobilisasi. Oke, untuk ambulan dan paramedik sudah siap. Penurunan dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi korban yang tidak sadarkan diri di mana ada kemungkinan terjadi perubahan status terkait korban. Dengan kondisi korban yang tidak sadarkan diri, pengecekan TTV dilakukan setiap 5 menit untuk memastikan tidak ada perubahan dalam kondisi korban.
Teknik packaging korban menggunakan LSB memastikan korban aman dalam mobilisasi dari ketinggian menggunakan basket stretcher dan long spinal board. Tim medis melakukan pengecekan TTV berkala, memastikan kondisi korban karena keselamatan korban menjadi prioritas. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pastikan kembali posisi ID, jangan sampai terbalik. Untuk person yang berisi ID ada di bilai, tolong fokus untuk mendengarkan komando dari tim yang melakukan descending. Satu tim menggunakan teknik descending, di mana alat yang dipakai merupakan panic descender yang digunakan untuk membantu rescue Adi dan rescue Al untuk turun dari ketinggian di lantai 3. Penurunan dipastikan aman menggunakan satu sistem sebagai pengaman, safe atau belay, dan satu sistem ID digunakan untuk melakukan descending. Teknik ini digunakan saat berada penyelamatan di tebing yang tidak ada akses lain selain dari ketinggian. Oke, pengecekan terkait korban sebelum diserahkan kepada ambulan dan patient report diisi oleh tim medis yang telah menangani laporan yang telah dilakukan terkait korban sebelum korban diserahkan. Terlihat kapten akan melakukan debriefing, di mana ini adalah tugas kapten untuk memastikan personil masih lengkap, personil masih sehat, dan personil masih aman, serta perlengkapan yang digunakan tidak ada kerusakan. Dan yang paling utama dipastikan korban telah diserahkan kepada ambulan dan para medis. Kapten melakukan laporan dan pemadaman dan evakuasi korban sudah kami temukan, sudah kami temukan ambulan dan para medis dan para medis sudah melakukan debriefing dan alhamdulillah tidak ada yang cedera. Selanjutnya terkait investigasi keterangan kepada yang berwenang. Di kopi komentarnya saya rescue dari operasi ini di kopi. Oke, semuanya aplaus untuk tim Fire and Rescue PLN Nusantara Power, tim asesor. Telah melakukan pemadaman dan penyelamatan korban dari ketinggian menggunakan sistem high angle rescue, dan dipastikan seluruh personil aman dan korban dapat diselamatkan. Oke, terima kasih seluruh undangan, aplaus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.